أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan serta nikmat iman serta hidayah. Sebagaimana kita diberikan hidayah sehingga kita berikan kemudahan dan keringanan untuk melangkahkan kaki untuk beribadah, menggerakkan badan untuk beribadah, membuka mata untuk ibadah, mengucapkan lisan dengan zikrullah. Semua itu adalah nikmat hidayah, kemudahan. Hanya orang-orang yang berakal yang menyambut hidayah itu dan mengikuti hidayah sehingga mereka akan diberikan taufik, hidayah, kemudahan, berupa kemudahan demi kemudahan karena ketaatan yang dilakukan. Sahabat sekalian, di kesempatan yang lalu kita membahas tentang bagaimana teladan Nabiullah Ibrahim SAW dengan segala doa-doa yang dilantunkan, bahwa satu ciri khas, satu amalan istimewa Nabiullah Ibrahim beserta keluarga adalah orang-orang yang berharap penuh pada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan penuh pada Allah Subhanahu wa taala dan mengejawantahkannya, mempraktekannya dengan doa-doa yang penuh harap. Oleh karena mudah-mudahan kita sekalian teladani apa yang telah diberikan teladan dari Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, berupa senantiasa hadir dalam setiap doa kita, tidak lalai dan penuh keyakinan atas doa-doa kita. Doa ketika kita sholat, ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita, dan tidak hanya ketika kita diberikan musibah. Doa-doa kita harus senantiasa hadir dan kita lantunkan penuh keyakinan dalam setiap kesempatan dan dalam setiap saat. Menyambung bahasan yang sebelumnya, sahabat sekalian, Nabiullah Ibrahim ketika sebelum kita bahas tentang bagaimana memohon kepada Allah diberikan lingkungan yang baik, diberikan lingkungan yang aman untuk beribadah dan menyelamatkan keimanannya. Rabbana ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sehingga dengan amannya memohon Mekah saat itu, ya, jadikan lingkungan yang baik untuk beribadah kepada Allah, berikan keselamatan sehingga beliau dan anak keturunannya dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk beribadah dengan baik, memiliki tauhid dengan baik dan dijauhkan dari perkara-perkara yang berbau dengan kesyirikan. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa bahwa Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, berhala-berhala itu, ya, sesembahan-sesembahan itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikuti ajakanku, seruanku, dakwahku, maka dia termasuk orang-orang atau golonganku dari
golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi Nabiullah Ibrahim juga berserah, ya Allah, jikalau ada orang yang sulit masih belum menerima dakwahku, maka Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika ada orang yang patuh dan langsung mengikuti seruannya, maka itulah orang yang akan selamat. Tapi juga kepada orang-orang yang belum bisa menerima ajakan dan dakwahnya, maka Nabiullah Ibrahim menyalahkan pada Allah dan berharap Allah mengampuni mereka dan berikan kesempatan mereka untuk kemudian mengikuti langkah dan jalan kebaikan, jalan Nabiullah Ibrahim, jalan ketauhidan. Kemudian Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah Tuhan kami, ini sesungguhnya aku askantu menempatkan min dzurriyyati dari sebagian keturunanku. Ya, saat itu Hajar dan bersama Nabiullah Ibrahim ditinggalkan di padang yang tandus. Ya. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Padang tandus tapi dekat dengan bait Engkau ya Allah, dengan rumah Engkau, dari baitikal muharram, di tanah haram, tanah yang diberkahi. Ya. Apa orientasinya? Ibadah dan mendekat pada Allah. Bahwa orientasi orang utama, seorang soleh yang utama untuk mendapatkan keluarga yang baik, menjadi pribadi yang baik, membentuk istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, ibu yang baik adalah mendahulukan tauhid, ibadah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lingkungan yang berjuis, bukan lingkungan yang bonafit, bukan lingkungan yang di situ dikenal orang-orang yang berharta dan seterusnya. Buat apa? Sebagian lingkungan berharta tapi dikelilingin orang-orang kafir, jauh dari masjid, dan itu bukan satu pilihan yang utama bagi seorang mukmin. Nabiullah Ibrahim menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan agar apa? Rabbana liyuqimus shalah. Diilhamkan, dibimbing, diberikan petunjuk, dikuatkan imannya untuk mereka mengutamakan atau bisa mendirikan sholat, untuk bisa beribadah, bukan mengejar sekedar prestis, gengsi, lingkungan yang tadi, lingkungan yang orang-orang yang orang-orang yang munafik dan seterusnya. Faj'al, maka jadikanlah ya, afidatan minan nas, perasaan hati manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepadanya, suka, menyukai, ya, menyenangkan bagi orang-orang dipandang mata. Karena apa? Karena fisiknya, karena kesolehannya, karena akhlaknya. Maka doa yang kedua, yang selanjutnya adalah berdoa agar anak-anak kita diberikan akhlak yang baik. Selain diilhamkan kepada Allah, dianugerahkan air muka yang baik sehingga orang-orang senang menyenanginya, dihindarkan dari hasad. Tidak hanya berdoa agar anak itu soleh, karena orang-orang soleh itu banyak yang dihasadi oleh temannya, oleh lingkungannya dan seterusnya. Maka berdoa secara khusus untuk diberikan penjagaan oleh Allah, diberikan akhlak yang baik, disukai orang lainnya. Kadangkala seringkali orang-orang berakhlak baik pun ya dihasadi, ya, iri kepadanya sehingga banyak melakukan kejahatan dan seterusnya. Maka secara khusus Nabiullah Ibrahim juga mendoakan cara spesifik, ya, wa faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadi cenderung kepadanya, kata mereka, anak keturunannya. Jadi lunak hatinya, ya, berbelas kasihan, ya. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Kemudian baru mendoakan atas mereka kecukupan harta, ya. Warzuqhum minats tsamarat, dari buah-buahan, ya, dari penghidupan, hal-hal yang mendasar, ya, hal-hal yang mendasar, ya, dari kecukupan rezekinya, ya. Hingga kemudian juga walaupun Nabi Ismail kemudian hidup dalam ditakdirkan Allah dalam keterbatasan, ya, bisa dibilang dalam kemiskinan, tapi cukup, diberikan keberkahan dan kecukupan dalam harta, terutama rezeki makan dan keseharian untuk mereka. Untuk apa? Untuk supaya mereka bersyukur dengan kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah, bukan untuk semakin jauh, tapi untuk selalu bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin.
Ya Tuhan kami, innaka sungguh engkau ta'lamu, mengetahui ma nukhfi wa ma nu'lin, apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan. Maksudnya yang dibuka atau dizahirkan, ya. Artinya apa? Nabiullah Ibrahim senantiasa bertawakal dan mengadukan bahwa ketika meninggalkan keluarganya di padang tandus juga memiliki unsur-unsur kemanusiaan, rasa kasihan, ya, rasa khawatir, ya, rasa, ya, semua hal yang berhubungan. Sebagaimana kita juga mendidik anak kita kadang-kadang harus mempertaruhkan antara kasihan, antara belas kasih dengan ketegasan, kedisiplinan yang harus kita berikan. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, innaka ta'lamu ma nukhfi. Allah, ya Allah, atau dalam bahasa bebasnya, Allah, engkau maha mengetahui. Sebenarnya hati ini resah, sebenarnya hati ini juga gelisah, sebenarnya hati ini pun galau, ya. Wa ma nu'lin, dan yang apa yang kami zahirkan, bahwa apa yang kami zahirkan juga mungkin hasil perjuangan, hasil menutup-nutupi dari kegelisahan dan kesedihan, ya, atas dasar kasihan dan kasih sayang yang kami miliki. Tapi begitulah yang seharusnya kita lakukan, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka mohonlah kekuatan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, ya. Bahkan Allah mengetahui, tidak ada yang sembunyikan atas Allah min syai'in, atas segala sesuatu, dari segala sesuatu, fil ardi wala fis sama, yang di bumi maupun yang di langit. Oleh karena kita bisa membunyikan. Bahkan ketika kita harusnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan kita, batas keikhlasannya, ya Allah, mungkin karena masih ada perasaan-perasaan yang tidak ikhlas, ada niatan-niatan yang ria dan seterusnya. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk mengadukan kepada Allah dan mohonkan kepada Allah untuk menguatkan itu semua dan membersihkan niat-niat itu, membersihkan amal-amal kita dari hal-hal yang mengotorinya. Kemudian alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Nabiullah Ibrahim dalam doanya memuji Allah atas segala karunia yang telah berikan. Ini sebuah pembiasaan kepada kita. Harus kita biasakan bahwa menyebutkan karunia-karunia Allah yang telah kita terima adalah salah satu adab ketika kita selain memuji, menyebutkan apa-apa yang sudah kita terima. Ya Allah, terima kasih Engkau telah melakukan ini, memberikan anak saya tempat yang baik, sekolah yang baik, rizki yang baik, karir yang baik, usaha yang baik. Maka kita sebutkan itu salah satu adab dalam berdoa dan adab-adab yang akan insya Allah menjadi juga memperbesar kesempatan kita untuk diberikan atau dikabulkan doa-doa selanjutnya. Ya, dan saat itu karunia terbesar Nabiullah Ibrahim salah satunya adalah diberikan keturunan saat kibar, saat sudah usia yang senja, usia yang tua. Ya. Atas apa? Atas putranya Nabiullah Ismail, ya, dan Ishak. Inna Rabbi la sami'u du'a. Sesungguhnya, menghadirkan kembali optimisme dan menghadirkan husnuzon kepada Allah bahwa doa-doa kita bisa menembus batas-batas logika, menembus batas-batasan yang sejatinya diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Bahwa seorang muslim, seorang mukmin harus memiliki keyakinan berhusnuzon kepada Allah. Bahkan ada hal-hal yang menembus logika dan batasan manusia. Sehingga kita tahu bagaimana pernah seorang perempuan mandul datang ke Nabiullah Musa alaihissalam, bahwa saat itu Nabi Musa sudah menyampaikan berita dan kabar dari Allah bahwa wanita tersebut sudah tidak bisa memiliki keturunan, sampai akhirnya berkali-kali, dan untuk kesekian kalinya akhirnya dia sudah membawa anak. Kekuatan apa? Kekuatan husnuzan kepada Allah dan kegigihan mujahadah dia untuk berdoa dan berikhtiar menuju apa yang dia cita-citakan, apa yang dia hajatkan, dan mengandungkan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, sahabat sekalian, dan ditutup dengan inna rabbi lasami'u du'a, dan ditutup dengan rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, wa taqabbal du'a, ya, kabulkanlah doaku. Oleh karenanya mudah-mudahan beberapa bahasan yang tadi kita paparkan sedikit sederhana, singkat, mudah-mudahan tapi memberikan inspirasi pada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa mengambil teladan-teladan dari Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam
bagaimana kita mendoakan anak kita, mendidik anak kita, memberikan kurikulum, memberikan tempat, membuat kurikulum, membuat kesepakatan, aturan, dan kita mengesampingkan beberapa kali atau seringkali kita harus mengesampingkan sayang dan kasihan yang justru akan menjadikan sebuah halangan, menjadi sebuah penghalang bagi anak kita tumbuh dengan baik di dalam ketauhidan yang baik, dalam ibadah yang baik. Banyak orang yang tidak bisa membangunkan anaknya untuk subuh karena kasihan. Ada orang yang tidak bisa melatih anaknya tahajud, saum. Atas dasar apa? Kasihan, masih kecil. Ada orang yang bisa terhalang untuk melatih anaknya berjilbab karena juga alasan masih kecil, masih belum waktunya dan seterusnya. Padahal dengan kasihan itu justru akan menjadi bumerang, akan menjadi sesuatu yang akan membahagiakan anak itu sendiri di masa depan, bahkan menyusahkan para orang tuanya di kemudian hari. Ya, itulah mudah-mudahan kita semua bisa mengalahkan rasa-rasa, mengalahkan logika-logika, batasan perasaan kita dengan apa? Dengan aturan-aturan Allah, dengan bimbingan Rasulullah, dengan teladan-teladan yang telah diberikan dalam Al-Quran. Sebutkan namanya ketika berdoa, sebutkan nama mereka, memberikan lingkungan yang baik, memberikan sekolah yang baik, memberikan tempat tinggal yang baik, ya, yang aman, terutama untuk kondusif beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kurikulum yang baik, sepakatan, memberikan aturan-aturan di rumah, memberikan jadwal-jadwal di rumah, memberikan kesinambungan pendidikan dari rumah dengan sekolahnya. Kadang-kadang sekolahnya sudah baik, di pondoknya sudah baik, tapi di rumahnya kendur kembali. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa simak dalam surat Ibrahim ayat 25 sampai dengan ayat 41, ya. Dan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan kita bisa menyimaknya sendiri, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.